Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin mengulas tentang Task Manager, kayak fungsinya, pengertian Task Manager. Dan kita mulai mungkin dari nggak fungsi deh, kayaknya dari pengertian dulu ya. Jadi, apa itu Task Manager? Jadi, Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau yang biasa kita sebut OS gitu ya, OS Windows, yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer, laptop, atau PC ya. Dan untuk menampilkan Task Manager, kita biasanya menggunakan shortcut Control CTRL plus Shift plus ESC, atau bisa juga klik kanan pada taskbar. Tahu kan taskbar ya? Taskbarnya. Nah, lalu pilih Task Manager. Pada bagian bawah sendiri, pada Task Manager akan ditampilkan kayak proses, yaitu beberapa banyak proses yang sedang terjadi. Terus juga ada CPU usage, menampilkan persentase prosesor yang digunakan. Terus ada physical memory yang menampilkan persentase penggunaan RAM. Setelah masuk ke Windows Task Manager, akan ditampilkan beberapa menu, diantaranya application. Nah, aplikasi itu akan terlihat software atau aplikasi apa saja yang sedang berjalan atau sedang kita buka. Jadi dia tuh akan ngasih tahu kayak aplikasi ini running atau not responding. Nah, begitu not responding, kita bisa cek di situ langsung. Nah, setelah aplikasi ada proses. Nah, pada proses itu, semua proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang, akan ditampilkan juga di mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan memori RAM yang digunakan. Terus ada service. Nah, service ini secara tampilan hampir sama dengan menu proses, namun jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Ada performance. Nah, pada performance ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU yang dengan tampilan grafik, jadi lebih gampang kita tahunya ya, serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Terus ada networking. Pada menu ini menampilkan status koneksi yang pada PC, mulai dari wireless network connection 2 ataupun local area connection dan wireless network connection. Kemudian setelah networking itu, kalau nggak salah ada user ya. Nah, user itu menampilkan penggunaan yang log on pada komputer, kayak akun di komputer gitu. Kita juga bisa ganti-ganti akun ya, kayak satu PC bisa digunakan sama satu keluarga, kayak ini akun ayah, akun ibu, dan akun saya gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian Task Manager, mungkin kita harus tahu fungsinya ya. Nah, fungsinya itu, yang pertama itu fungsi utama dari Windows Task Manager ini adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Yang keduanya, untuk menghentikan program yang not responding. Aplikasi yang tidak merespon menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua, bila dilakukan dengan click and process atau end task. Nah, yang ketiga itu dia untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Bisa dilakukan kayak masuk tab proses ya, terus klik kanan pada program yang dipilih, set priority, terus pilih high ya, kayak sesuai kebutuhan, yang mau low, medium, atau high, terus tinggal oke atau apply. Dan yang terakhir itu, fungsi terakhir ya, ini untuk mengetahui beberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Jadi kita tahu nih aplikasi ini dia ngabisin berapa RAM, itu kita bisa melihat di Task Manager. Nah, karena
pengertian dan fungsinya itu sudah. Jadi saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Rizky Fitra dari kelas Malam C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Keep health.